Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mishat. Hari ini kita akan meneruskan bab 1 konsep wilayah dan tata ruang bagian 2 ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah selalu diberikan kesehatan lahir batin dan selalu diberi pertolongan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan apa saja yang kita pelajari di hari ini ya. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi dasar ya yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota ya, sama dengan pertemuan kemarin ya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini adalah agar siswa atau kalian memahami tentang perkembangan dan pertumbuhan wilayah ya. Jadi materi masih melanjutkan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, aspek utama pembangunan wilayah itu apa saja ya? Jadi dalam membangun wilayah itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama, yaitu terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. Jadi lokasi-lokasi yang mempunyai sumber bahan produksi ini sangat penting ya, menjadi sebuah aspek utama dalam pembangunan wilayah. Yang kedua adalah setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. Nah, ini sebuah fakta ya, bahwasanya terjadi pemusatan ekonomi di daerah tertentu itu yang namanya ada pusat-pusat kegiatan ekonomi ya. Dimanapun daerah pasti ada sebuah pemusatan kegiatan ekonomi di mana. Misalnya Malang itu di mana, di kota Malang. Di daerah-daerah kamu juga pasti ada pemusatan kegiatan ekonomi, biasanya di pusat-pusat kota ya. Itu berupa apa? Ya berupa pasar, bisa berupa mall dan sebagainya. Itu adalah pusat-pusat kegiatan ekonomi, termasuk juga pusat industri itu juga pusat kegiatan ekonomi ya, dalam hal ini pusat kegiatan ekonomi produksi ya. Yang ketiga adalah menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini penting kita memahami bahwasanya tidak hanya kita membangun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita ke poin F, yaitu pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. Jadi, untuk pengembangan wilayah itu butuh daya dukung wilayah. Nah, ada beberapa daya dukung wilayah dalam rangka perencanaan pengembangan wilayah. Yang pertama adalah daya dukung lahan pertanian. Nah, seperti ini. Daya dukung lahan pertanian ini penting karena daya dukung lahan pertanian ini adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. Nah, jadi begini, yang namanya manusia, kebutuhan manusia itu pasti terlepas dari kebutuhan pangan. Nah, sehingga apa? Kebutuhan pangan itu ya ditopang dari pertanian ya. Meskipun tidak mutlak dari daerah tersebut ya. Seperti apa? Seperti mungkin bisa impor ke daerah lain. Tapi idealnya ya dari kebutuhan daerah sendiri. Tapi juga bisa kebutuhan itu ditopang dari diri sendiri, itu bisa lebih bagus ya. Yang kedua, selain daya dukung pangan, ada daya dukung yang lain adalah daya dukung lahan permukiman seperti ini. Nah, ini kebutuhan pokok ya, yang namanya tadi pangan, itu kan sandang, pangan, papan, itu kebutuhan utama dalam pengembangan wilayah, karena
tanpa ditopang oleh kebutuhan pokok, maka manusia tidak akan konsentrasi dalam pembangunan, ya. Nah, termasuk permukiman, ya, orang makan tapi nggak punya rumah, ya masalah, ya. Maka permukiman atau perumahan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Nah, ini jadi lahan permukiman ini fungsinya apa? Ya, sebagai tempat tinggal, ya. Kemudian daya dukung fungsi lindung. Nah, ini penting. Nah, apa daya dukung fungsi lindung? Ya, adalah merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. Jadi kita kita nggak pernah berpikir ketika misalnya ada danau luas begitu untuk apa, ya? Untuk kepentingan air, pengairan tidak seluas itu airnya. Ada laut misalnya kita, laut kok luas sekali, ya. Mungkin kita jarang berpikir, oh, laut itu kenapa harus luas gitu? Kenapa nggak daratannya yang lebih luas daripada lautan? Ternyata kita nggak paham bahwasanya diciptakan laut yang seluas itu ternyata justru membuat keseimbangan ekosistem. Jadi semua daratan lebih luas itu jelas akan tidak seimbang ekosistemnya. Mengapa demikian? Nah, ini tanyakan kepada ahli-ahli kelautan, ahli-ahli tentang bumi, ya. Kalau saya memahaminya adalah karena kebutuhan air di dunia ini memang harus besar dan banyak, karena air laut itu saya anggap sebagai salah satu fungsinya, ya, salah satunya adalah penetral dari sesuatu yang mencemari, ya. Lihat misalnya air laut itu kenapa asin, ya, justru ketika asin maka kotoran-kotoran yang masuk ke laut itu tidak sampai parah, ya. Kalau tercemar itu tidak sampai parah. Bayangkan kalau air tawar seluas air laut itu kalau dikotori oleh limbah itu efeknya akan sangat berat, ya. Tapi karena air asin maka sifatnya justru mengawetkan sehingga tidak sampai terjadi pencemaran yang parah. Itu karena itulah, ya. Nah, termasuk luasnya itu karena volumenya besar itu, maka karena ada pencemaran apapun itu masih bisa dinetralisir oleh luasnya air laut. Nah, ini luar biasa rahasia daripada luasnya laut, ya. Kemudian daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Nah, daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di wilayah tersebut, ya. Ya begini, ya, orang itu kalau tanpa ekonomi yang baik, jelas dia tidak bisa membangun wilayahnya, ya. Ya bayangkan aja kita kalau misalnya sebagai rumah tangga saja lah, ya. Coba bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah yang bagus, yang lumayan bisa mencukupi kebutuhan kita kalau kita nggak punya perekonomian atau nggak punya duit, ya, gitu ya. Maka dari itu daya dukung fungsi ekonomi suatu wilayah atau negara, seperti halnya Indonesia ini, misalnya kalau Indonesia punya gas negara yang bagus, maka kita bisa membangun negara kita dengan bagus, ya, dengan cukup baik, ya. Orang masih ganteng gitu, ya, pintar, tapi kalau duit masalah juga, ya. Jadi duit ini penting, ya. Nah, itulah ekonomi, fungsi ekonomi. Nah, kemudian daya dukung yang lain yang penting adalah ekologi, ya. Apa maksudnya? Yaitu merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. Nah, ini. Jadi lingkungan lah, ya. Jadi kalau mengartikan ekologi, ya, lingkungan. Kualitas lingkungan itu akan menjadi pendukung daripada pengembangan wilayah. Kualitas lingkungan yang baik, baik itu lingkungan fisik maupun sosial, akan mendukung pengembangan wilayah. Nah, tidak hanya lingkungan fisik lah, ya. Misalnya anggaplah Papua itu sangat kaya sumber daya alamnya, tapi masalah lingkungan sosial itu masih rawan. Buktinya apa? Di sana masih ada yang namanya kelompok bersenjata atau sekarang disebut teroris, ya, oleh pemerintah,
ini membuat pembangunan di Papua atau pengembangan wilayah Papua ini terhambat gara-gara memang daya dukung keamanan lingkungan, terutama dari keamanan itu masih sangat minim. Nah, oleh karena itu daya dukung ekologi ini sangat penting. Nah, daya dukung yang lain adalah tujuan pengembangan wilayah. Nah, ini Nah, pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu apa? Membangun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kan begitu. Serta mewujudkan perdamaian dunia dan menghapus penjajahan di atas dunia. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah tujuan ya. Jadi ada juga di dalam semboyan atau tujuan pembangunan yang istilahnya dikembangkan di pembukaan itu ada istilah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Artinya apa? Seutuhnya adanya lahir batin, seluruhnya adalah merata. Nah, jadi itu. Nah, itu adalah tujuan pembangunan wilayah, itu ya termasuk tujuan pembangunan negara Republik Indonesia ya. Ini daya dukung bagaimana wilayah pembangunan Indonesia ya, kita lihat ini sudah tidak daya dukung lagi, ini adalah wilayah pembangunan Indonesia. Wilayah pembangunan Indonesia itu ada beberapa daerah ya, daerah besar yang ada yang namanya wilayah pembangunan di Sumatera, ada wilayah pembangunan wilayah Pulau Jawa, Bali, ada Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Ya. Loh, ada yang bertanya Madura mana Pak? Ya termasuk Jawa. Ya. Karena Madura nggak disebut karena ya termasuk Jawa Timur. Nah, itu bagian dari Jawa. Nah, ini pembangunan wilayah berkelanjutan itu apa? Nah, ini penting. Nah, kita tahu tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. Artinya berkelanjutan itu pembangunan tidak hanya untuk masyarakat sekarang, tapi masyarakat yang akan datang. Jadi kita jangan berpikir kita habiskan aja sekarang. Nanti kalau anak cucu kita gimana? Ya sudah, biar mikir sendiri. Ini namanya egoisan. Jadi membangun harus memikirkan anak cucu kita. Nah, ini namanya berkelanjutan, regenerasi. Kita juga akan memikirkan. Makanya orang tua sekarang kan memikirkan bagaimana dengan anak saya nanti. Oleh karena itu anaknya disekolahkan, diberikan ilmu pengetahuan. Itu namanya memikirkan pembangunan berkelanjutan. Ya, itu namanya seperti itu ya. Nah, sekarang masuk pada pertumbuhan wilayah. Apa itu pertumbuhan wilayah? Kalau pertumbuhan wilayah itu erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah. Luar biasa. Ekonomi ini memang luar biasa. Jadi pertumbuhan wilayah ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Bayangkan ya, sebenarnya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah. Karena sebuah negara itu kalau ekonominya bagus, pasti pembangunan pertumbuhan wilayahnya juga bagus. Kita tahu negara-negara maju itu bagaimana perkembangan wilayahnya, pertumbuhan wilayahnya juga sangat bagus karena ditopang oleh ekonomi negara yang bagus. Nah, itu adalah sebuah fakta. Seperti Singapura itu negara kecil ya. Tapi kalau saya pernah ke Singapura dan kalian mungkin ada yang sudah pernah ke sana, ya seperti itu, maju sekali ya. Tapi dari segi ekonominya, ya dari segi yang lain, ya saya nggak mau komentar ya. Tapi jelas saya kalau disuruh mau tinggal di Singapura, saya lebih suka di Indonesia. Ya, itu aja ya. Loh, kenapa Pak? Ya karena di Indonesia ini nikmat sekali gitu. Menurut saya demikian. Ya. Karena ingat kebutuhan kita tidak hanya kebutuhan ekonomi. Nah, ini teori pertumbuhan wilayah, itu ada teori basis sumber daya alam. Jadi teori ini mengatakan pertumbuhan wilayah bagus kalau sumber daya alam bagus. Gitu ya, kesimpulannya gitu aja ya.
Teori basis ekspor itu begini ya, teori pertumbuhan wilayah. Kalau wilayahnya itu akan tumbuh bagus kalau ekspornya bagus. Nah, karena apa ekspor bagus, maka pendapatannya juga tinggi dan ekonominya bagus lah. Itu ya urutannya ekonomi. Masih sumber daya alam juga begitu. Karena sumber daya alamnya banyak, bisa dijual mendatangkan ekonomi lah tadi. Nah, ini ada teori-teori dalam pertumbuhan wilayah dan namanya teori pertumbuhan neoklasik yang mengatakan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi. Apa faktor produksi? Yaitu ini penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi. Jadi ya memang ini faktor penduduk, tenaga kerja, itu modal dan kemajuan teknologi menjadi sebuah modal untuk pertumbuhan wilayah. Ya itu sudah memang ya sudah tidak menjadi rahasia ya. Nah, tapi ada teori yang harus kita perhatikan juga, ada namanya teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Apa yang maksudnya? Yaitu kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan pertumbuhan antar wilayah, bahkan mungkin menciptakan atau perbedaan tersebut. Nah, jadi selama ini kita menganggap ketidakseimbangan itu sebuah fakta ya, tetapi ingat, kalau ketidakseimbangan ini mengarah kepada kesenjangan, maka ini menjadi sebuah bom waktu bagi pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, kita harus menciptakan keseimbangan atau keharmonisan ya, sehingga bagaimana pertumbuhan wilayah ini tidak terlalu ekstrim antara daerah satu dengan daerah lain. Makanya di Indonesia itu ada istilah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, itu maksudnya adalah untuk menjaga kesenjangan, termasuk kesenjangan ekonomi antar warga negara. Ini kalau bisa tidak terlalu lah ya. Bahasanya Roma itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini dijaga. Makanya dalam konstitusi Islam ada namanya sodako, ada namanya infak, ada namanya zakat, itu ya supaya terjadi keseimbangan ya, supaya tidak terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu yang terlalu ekstrim. Nah, ini teori baru pertumbuhan wilayah. Ya, mungkin kalian bisa belajar bagaimana teori baru pertumbuhan wilayah. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah itu ada 7 kalau nggak salah di sini nanti. Yang pertama adalah kondisi geografis seperti topografi, kelembaban, temperatur dan iklim selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Nah, topografi itu kita melihat bahwasanya negara itu rata-rata atau daerah itu maju. Kalau saya lihat saya amati, itu kalau maju sekali atau menjadi sebuah pusat ibu kota dan sebagainya, saya melihatnya itu rata-rata di dataran rendah dan dekat pelabuhan atau laut yang bisa disandari oleh kapal. Kita lihat aja Indonesia, ibu kotanya di Jakarta. Kenapa? Ternyata ya ada pelabuhan di sana dan dataran rendah. Kenapa ibu kota Jawa Timur di Surabaya? Lah itu juga itu di dataran rendah dan dekat dengan pelabuhan. Nah, makanya daerah yang sebuah topografi daerah itu mempengaruhi kemajuan atau pertumbuhan wilayahnya. Nah, baru masalah kelembapan, temperatur dan iklim. Nah, itu akan mempengaruhi juga. Nah, Malang ini memang menjadi sebuah pusat pertumbuhan, tetapi tidak sekencang Surabaya kan ya, karena mungkin karena lokasi kita di topografi yang miring, yang arahnya pertumbuhan wilayahnya ke arah pertumbuhan wilayah pariwisata, pendidikan mungkin ya. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi lebih mengarah ke daerah dataran rendah yang dekat dengan laut. Nah, itu yang bisa disandari kapal atau bisa dijadikan pelabuhan. Nah, yang lain adalah tenaga kerja. Nah, ini adalah sebuah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah jelas. Nah, apa tenaga kerja itu salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Nah, jumlah itu penting, tetapi kualitas tenaga kerja itu jauh lebih penting. Maka Indonesia ini membuat
menjadi masalah karena kualitas tenaga kerja kita masih rendah. Oleh karena itu, marilah kita semuanya belajar dan bersaing bagaimana bisa mempunyai tenaga kerja yang berkualitas. Nah, seperti Jepang, Cina itu sangat berkualitas. Kita bagaimana meningkatkan sumber daya kita sehingga negara kita bisa lebih maju. Karena apa? Dari sumber daya alam kita sudah bagus, tapi masalah kita adalah di HDI Development Index kita masih rendah, bahkan masih kalah dengan Vietnam, Singapura, apalagi ya jauh, Malaysia, Thailand itu masih kita kalah dengan negara-negara kita. Nah, modal ini adalah sebagai faktor untuk pertumbuhan wilayah ya, yang menopang pertumbuhan wilayah. Karena modal ini adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Jadi modal ya penting. Modal ini bisa modal berupa jelas kapital ya, atau devisa atau yang lain, terutama ya adalah hal ekonomi ya. Nah, modal fisik ini juga penting, merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Nah, ini sekarang ada yang namanya alat yang namanya komputer, ini luar biasa ya. Orang terkaya di dunia juga dia ahli di bidang IT ya, information technology. Nah, ini menandakan IT atau information technology menjadi sebuah piranti yang luar biasa untuk memajukan sebuah wilayah atau negara. Nah, di samping yang lain ini faktor produksi dan yang lain-lain seperti mesin dan peralatan yang lainnya. Modal manusia, tadi kalau ada modal, maka modal manusia ini sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif seseorang. Nah, ini penting ya. Banyak cerita sebuah negara tidak punya sumber daya alam, tapi karena sumber daya alamnya yang bagus, sumber daya manusianya bagus, bahkan bisa maju. Kita kalau ke Singapura, itu lihat di sana yang namanya air saja, air bersih itu didatangkan dari Malaysia. Sayur dan lain sebagainya itu dari Malaysia. Tetapi mengapa Singapura lebih maju dari Malaysia? Ternyata karena sumber daya manusianya lebih maju ya, sehingga kalau masalah sumber daya alam bisa dibeli ya. Kalau kita punya modal sumber daya manusia yang bisa mendatangkan devisa, nah kita bisa membeli sumber daya alam. Tetapi kalau sumber daya alam kita bagus, tapi di sumber daya manusia kita jelek, ya lama-lama habis itu sumber daya alam kita. Maka memajukan sumber daya manusia itu adalah sebuah keharusan ya. Nah, yang keenam adalah infrastruktur, mengacu pada infrastruktur fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Nah, transportasi itu penting. Saya ingat ada seorang bupati yang membangun ekonomi daerahnya itu dari membangun jalan. Jadi katanya begini teorinya, kalau jalanan bagus maka ekonomi akan berjalan dengan bagus karena pengangkutan barang, pergerakan manusia, barang itu akan lebih mudah. Termasuk komunikasinya bagus dan listrik bagus, ini juga menunjang sebuah kemajuan sebuah wilayah. Ini adalah sebuah keniscayaan. Coba sebuah daerah itu kalau tanpa listrik, kalau tanpa komunikasi, tanpa jalan, bagaimana bisa maju? Saya kira ini adalah sebuah keharusan sebuah wilayah mau maju harus dengan infrastruktur yang bagus. Teknologi, nah ini juga jelas dengan teknologi yang bagus akan memajukan sebuah wilayah. Jadi teknologi ini mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produksi industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. Nah, sekarang semuanya bisa ditangani dengan teknologi. Mungkin kalian tidak mengalami masa-masa zaman dulu ya. Sekarang dengan teknologi itu bisa menghancurkan yang tidak berteknologi. Apa contohnya? Nah, contohnya banyak sekali sekarang. Coba pasar-pasar mall itu menjadi sepi gara-gara sekarang pasarnya lewat HP, lewat online, lewat Lazada, lewat
Shopee, lewat Bukalapak. Nah, bagaimana sekarang juga yang namanya ojek di pangkalan ojek menjadi sepi karena ada ojek online ya. Bagaimana taksi-taksi, perusahaan taksi itu gulung tikar karena adanya Grab. Nah, ini adalah sebuah teknologi yang bisa mengubah 100% bahkan lebih mungkin bagaimana manusia itu menjadi atau wilayah itu menjadi bisa lebih maju karena faktor apa? Faktor teknologi. Ya. Nah, demikian pertemuan pada kali ini di tata ruang wilayah bagian 2. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham silakan bertanya pada saya, bisa lewat chat di YouTube, kolom komentar di YouTube ini, atau bisa WA saya. Dan kalau ada tugas dari saya silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.